Nadiem Anwar Makarim, Pak Mahfud, akhirnya divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar, membayar uang pengganti 809 miliar, atau kalau tidak bisa, diganti dengan tambahan penjara 5 tahun. Apa pandangan Pak Mahfud atas vonis hakim terhadap Nadiem? Nampaknya memang target, tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa, dan sebagainya kan. Ini kasusnya Roy dan Tifa. Roy mengajukan pra-peradilan karena meminta hakim untuk membatalkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap dirinya pada hari Jumat kemarin. Pak Mahfud melihat upaya seperti itu bagaimana? Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Apa pandangan Pak Mahfud tentang 5 orang yang sudah menjadi korban dari Latsar Mill? Ini harus diusut. Hanya karena terlanjur keluar uang, lalu ini mau diterus-teruskan. Mestinya segera dihentikan. Halo, saudara semua. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di podcast Terus Terang ini, saya selalu berusaha untuk berbicara jujur apa adanya dan terus terang. Untuk apa? Untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan, terutama situasi terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir ya, agar Anda semua mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan dipilih mana pertanyaan yang paling banyak muncul dan menarik untuk saat ini. Mas Rizal, saya pilih yang paling seger Pak, yang baru saja diumumkan beberapa menit, beberapa jam lah kira-kira gitu ya, 1-2 jam sebelum kita rekaman ini, yaitu Nadiem Anwar Makarim, Pak Mahfud, akhirnya divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar, membayar uang pengganti 809 miliar, atau kalau tidak bisa, diganti dengan tambahan penjara 5 tahun. Ini sebuah drama persidangan yang sangat panjang, melibatkan emosi banyak orang, banyak pihak, dan pada akhirnya menetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek di era Presiden Jokowi ini harus meringkuk di penjara. Sebagai seorang yang intens mengikuti kasus ini, apa pandangan Pak Mahfud atas vonis hakim terhadap Nadiem? Saya tentu saja ikut sedih, ikut taruhlah kalau itu dianggap sebuah malapetaka, ikut berduka kepada Nadiem dan keluarganya. Meskipun sebenarnya secara politis ya, bukan secara yuridis. Sejak awal saya menduga akan ada vonis itu. Seperti yang terjadi sekarang, meskipun saya tidak membayangkan akan seberat itu. Sejak awal menduga? Sejak awal menduga, kan saya katakan, ini apa sih masalahnya gitu. Kok seperti digiring agar Nadiem masuk. Tetapi sesudah dilihat secara politis, apa sih masalah politisnya kita juga tidak tahu gitu. Iya, Pak Mahfud seringkali mengatakan, iya, kan? ini apa sih? Logikanya tidak masuk kalau Nadiem itu dipaksakan, tapi mau dikatakan itu rekayasa politik apa? Dia tidak punya musuh, tidak punya grup atau bisnis misalnya, gerbang politik, ragu bisnis yang dimasuk dalam catatan agak hitam gitu kan, tidak ada. Ya, saya ikut sedih dan saya berharap Mas Nadiem dan keluarganya ya tabah. Perjuangan kan belum berakhir, masih ada banding dan sebagainya. Tapi bagi saya agak berat ya. Nadiem itu divonis 10 tahun, tapi kalau dihitung 15 tahun kata si Nadiem sendiri kan. Yeah. Kenapa 15 tahun? Karena 809 miliar itu nanti kalau tidak dibayar harus diganti
hukuman penjara 5 tahun. 5 Sementara dia pasti tidak akan membayar karena tidak punya uang itu. Menurut Nadiem ya selama ini. Di Ya? daftar kekayaannya juga tidak ada, di daftar yang di LHKPN maupun yang di luar-luar juga tidak ada. Keseluruhan saham di berbagai perusahaan yang dia miliki mungkin tidak sebanyak itu, sehingga dia katakan Nadiem merasa dihukum 15 tahun dengan denda 800 atau uang pengganti 809 miliar. Ya. 810 lah dengan dendanya ya. Dengan 9 dendanya. dan 10. Ya sudah naik banding, kita berharap ada jalan yang bagus secara hukum dan konstitusional untuk tegaknya keadilan, kan gitu. Karena kan memang agak aneh gini loh, anehnya itu. Nadiem dihukum 10 tahun, denda 809 miliar. Kenapa? 809 miliar ini uangnya AKP. AKP ini bekerja sama dengan Google. PT AKP itu aplikasi karya anak bangsa. Iya, itu maksudnya ya. PT AKP kan. AKP kan, Yeah. AKAP. Itu kan dulu didirikan oleh Nadiem dan Nadiem pemegang saham mayoritas. Sesudah Nadiem jadi menteri, ini diputus oleh Nadiem, ya kan? Nadiem tidak ikut di situ lagi. Sahamnya dilepaskan. Sahamnya dilepaskan. Nanti Nadiem tidak ada ikatan. Tapi kemudian putusannya itu karena ini bekerja sama dengan Google membesarkan AKAP kan gitu, sehingga kebesaran AKAP dengan nilai 809 miliar itu berarti diduga dikolusikan dengan Nadiem, kan gitu kan? Kemudian diyakini oleh hakim itulah yang terjadi. Nah oleh sebab itu kalau begitu tentu ada masalah dengan Google dong. Ada kerjasama kan dengan Google. Dan Google sudah memberi keterangan di dalam persidangan. Itu tidak ada gitu. Yeah. Nah kalau sudah bilang tidak ada, itu bisnis biasa dan tidak ada bukti satupun yang mengaitkan Nadiem dengan dana itu, baik terang-terangan maupun tersembunyi, kok kemudian itu dijadikan dasar keyakinan bahwa itu adalah karena kerjasama AKAP dengan Google yang sebenarnya itu entitas yang semuanya berbeda dengan Nadiem. Nah, itu kan jadi pertanyaan publik gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita berharap nanti proses banding, karena bagaimanapun kita ini negara hukum, kalau hakim sudah memutus ya kita kan tidak bisa apa-apa. Kita terimalah putusan ya, itu. Bayangkan kalau setiap putusan hakim kita lawan, gitu kan? Lalu tidak ada pengadilan, kacau negara. Putusan hakim ya sudah, tapi kalau hakimnya nanti terbukti bersalah, jadi koreksi. Kalau kesalahannya itu kesalahan hukum, karena misalnya ada kaitan pidana, ya ditangkap hakimnya kan, itu seperti yang sudah kan, dipenjarakan hakimnya seperti Juamto itu dan macamnya. Tetapi putusannya itu harus tetap jalan secara bertingkat gitu. Jangan diinterupsi kalau orang tidak percaya ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa. Hakim itu harus, putusan hakim itu ya harus diikuti gitu. Itulah sebabnya kita hormati. Seperti dikatakan oleh jaksa, tuntutannya kan banyak, dia 5,4 triliun atau berapa. Tapi hanya diyakini oleh hakim 809 M, kata jaksa, ya kita hormati gitu. Kita sudah berdebat saling buka di depan sidang gitu. Nah itu saja Mas. Sementara mudah-mudahan kebenaran akan ditemukan pada tingkat-tingkat berikutnya. Dan mudah-mudahan lebih proporsional gitu. Saya tetap melihat sangat tidak wajar tuh ada keyakinan 809. Tapi betul saya tidak mengikuti intens apa perdebatannya dan bagaimana dokumennya. Bahkan konon pernyataan-pernyataan kesaksian dari luar yang sudah dibuat oleh jaksa itu tidak pernah diserahkan kepada penasihat hukum, kepada pengacara untuk pembelaan. Hanya dikatakan besok sampai hari ini, sampai divonis, janji-janji pemeriksaan lain, yang bukti-bukti lain yang ditemukan oleh jaksa itu tidak pernah disampaikan. Sehingga maka saya kembali, ini nampaknya memang digiring ke arah itu. Skenarionya gitu. Kebaca dari awal bahwa saya sejak awal akan ada begitu Ibam itu ditahan, kemudian diproses itu, arahnya kan Nadiem mesti. Karena kalau Nadiem tidak ditarget, tidak perlu Ibam ini ya kan, dia kan tidak, pintu masuknya lewat Ibam lah kira-kira kan? gitu ya. Ibam kan tidak setuju terhadap semua itu, dan di dalam semua keputusan Ibam tidak tanda tangan atas keputusan itu. Kenapa Ibam masuk?
Ya. Hanya karena diangkat oleh Nadiem, padahal dia juga tidak setuju kan di Ya. dalam putusan itu. Menarik, Pak. Sehingga ini bisa, wah ini nampaknya memang target. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa dan sebagainya kan kita tidak pernah dengar ya, ini anak lurus-lurus saja gitu ya. Kita tidak tahu, kita lihat aja lah. Tapi menarik Pak, untuk Pak Mahfud mengatakan tadi bahwa menduga arahnya akan ke sana, karena kalau lihat hasilnya tadi ada 5 hakim itu, ada 1 orang yang dissenting opinion Pak. Ya. 4 lawan 1 lah kira-kira. 4 itu clear mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama Pak. Ya. Lalu yang dissenting opinion ini, salah satu hakim itu mengatakan tidak cukup bukti dan kesesuaian, tidak ada mens rea, tidak ada hubungan kausalitas yang mendukung antara investasi GoTo dengan kebijakan menteri. Iya, jadi itu kayak Pak Mahfud maksudkan sehingga ada hubungannya, itu entitas masalah yang lain gitu. Kalau lalu dihubungkan begitu saja. Gitu ya. Tapi terlepas dari itu keyakinan hakim itu menjadi salah satu. Memang keyakinan hakim ini ya. Keyakinan hakim itu penentu terakhir. Penentu terakhir itu keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu kita kan tidak tahu, namanya keyakinan kan di hati, bisa dibeli, ya kan? Bisa dijual. Gitu ya. Atau bisa dengan ikhlas, itu kita tidak tahu, itu soal lain. Masing-masing kan, gitu. hakim itu memiliki. Pokoknya hakim menyatakan saya memutus begini karena saya yakin, oleh sebab itu tidak boleh diganggu gugat. Semua harus menghormati. Kan bisa aja. Ya, dibeli itu tidak harus uang ya, bisa karena apa namanya promosi, pergeseran atau takut sesuatu, itu bisa saja terjadi lah. Ada bukunya tentang itu, bagaimana hakim-hakim itu bisa melakukan tindakan yang lancung, begitu itu kan banyak faktor. Tapi mudah-mudahan yang ini semuanya biar keluar dari hati, kita suruh uji itu ke tingkat pengadilan tinggi. Iya, Nadiem tadi mengatakan Pak, seusai sidang mengatakan dia akan naik banding karena meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah kriminalitas, ya, dia dikriminalisasi. Proporsional kan Nadiem melakukan itu, Pak? Iya. Memang hanya itu yang bisa dikatakan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau boleh nabok gitu, nabok. Iya. Hanya boleh mengatakan. Nggak mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan kecuali hanya bisa itu. Mengatakan itu orang jalur hukumnya, orang yang doef itu ya. Kan hanya bisa mengatakan itu ya itu sedapat mungkin. Tapi tidak perlu juga terlalu putus asa. Terkadang keajaiban itu untuk menghadirkan kebenaran itu muncul di saat-saat diperlukan. Kita dukung aja perjuangannya lebih lanjut. Satu lagi Pak, ini spekulasi muncul di luar bahwa pihak istana diduga ini ada orang-orang yang mengatakan begitu. Bisa jadi pihak istana sedang memikirkan upaya seperti misalnya diberikan kepada Tom Lembong, Hasto dan Bu Ira. Misalnya ada mengatakan mungkin saja Presiden akan memberikan semacam amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Pak Mahfud melihat kalau seperti itu terjadi bagaimana? Secara konstitusional itu memang hak Presiden. Tapi saya berharap itu tidak terlalu sering dilakukan. Itu bahaya bagi masa depan hukum. Apalagi sekarang definisi amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu sudah bergeser artinya dari teori dasarnya. Misalnya amnesti itu biasanya diberikan dalam kasus politik terhadap hal yang belum diadili. Kalau sudah berjalan prosesnya itu namanya abolisi. Kalau sudah divonis itu namanya gerasi. Gitu. Lalu rehabilitasi itu kalau ternyata tidak terbukti atau presiden ingin itu. Nah sekarang itu sudah bergeser. Misalnya abolisi diberikan kepada amnesti diberikan kepada orang yang perkaranya sudah berjalan. Itu kan sebenarnya melenceng teori dasarnya itu. Tapi apapun, kalau teori dasar itu dianggap sudah diubah di dalam praktek ketatanegaraan kita, saya berharap dunia hukum kita ke depan atau menjauhi upaya-upaya presiden ikut campur. Karena nanti kalau itu dibiarkan, nanti orang kalau punya perkara larinya ke presiden. Udahlah biarin di pengadilan. Nanti minta ke presiden lagi kalau hakim dan jaksanya tidak beres. Nanti kekuasaan peradilan, yudikatif itu akan terkooptasi oleh kekuasaan presiden. Dan itu bahaya sekali bagi masa depan hukum. Oleh sebab itu istana supaya menahan diri. Jangan buru-buru amnesti, abolisi, rehabilitasi. Meskipun sekali lagi presiden punya hak untuk itu. Presiden punya hak konstitusional. Ya, dan sebenarnya itu
ada undang-undangnya sendiri juga, tidak bisa digunakan sembarangan lalu berbeda dari mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Oke lah, itu kita bisa bicarakan di waktu lain. Oke. Mungkin kita bicara yang lain dulu karena ini masih panas semua ini soal. Ya. Oke Pak, jadi Ya. sebelum lanjut saya sampaikan kepada Anda yang baru saja menyimak, silakan menyaksikan terus perdebatan atau diskusi kita ini untuk tahu bagaimana kira-kira hasil akhir dari isu-isu yang selama ini muncul. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi Anda. Saya lanjut Pak Mahfud, ini kasusnya Roy dan Tifa yang juga banyak sekali follower Pak Mahfud meminta Pak Mahfud bicara tentang kasus, terutama Roy Pak, yang kemarin, persisnya kemarin, itu mengikuti sidang pra-peradilan. Ya, Roy mengajukan pra-peradilan karena meminta hakim untuk membatalkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap dirinya pada hari Jumat kemarin. Pak Mahfud melihat upaya seperti itu bagaimana? Apakah ada peluang misalnya, atau hakim misalnya melihat celah ada yang kira-kira memungkinkan dia memutuskan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan pra-peradilan itu? Peluangnya itu dari sudut teoritis masih ada, ya. Perkara yang sudah diserahkan ke kejaksaan itu kan sudah dalam status tersangka. Ya. Sejauh masih status tersangka, itu kan namanya proses penuntutan. Itu masih bisa minta pra-peradilan, kecuali kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan kayaknya ya sampai hari ini kan belum dilimpahkan. Baru jaksa penuntut umum menyatakan menunjuk atau minta Pengadilan Negeri Jakarta Timur nanti akan mengadil. Tapi penyerahan nyatanya belum dilimpahkan nampaknya. Saya belum melihat berita itu. Itu masih bisa teoritis minta ke sepanjang belum dilimpahkan itu masih bisa ya, iya, pra-peradilan itu, iya, teorinya itu kan belum dilimpahkan. Iya, sebagai terdakwa kan sekarang masih tersangka. Ya. Kalau sudah terdakwa, nggak boleh. Itu urusan mintanya ke hakim, minta penahanan luar atau apa gitu kan. Itu sidang akan terus berjalan. Nah, itu bisa saja peluangnya, meskipun saya melihat dari proses yang berjalan, nampaknya secara psiko, lagi-lagi soal psikopolitis, psikojuridis, ya nampaknya berat. Berat untuk bisa dikabulkan. Untuk bisa dikabulkan pra-nya. Mungkin akan terus, mungkin penahanannya bisa dimintakan kembali kepada hakim nanti kan. Kalau untuk tidak ditahan misalnya. Ya, untuk tetap dalam tahanan rumah. Tahanan rumah. Dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi mari kita masuk ke perkaranya, agar hukum kita ini tidak rusak. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Ada dugaan ijazah palsu yang kemudian dibawa ke pengadilan perdata, seperti saya bilang nggak bisa pengadilan perdata, ke PT UN juga tidak bisa. PT UN itu kan pejabat yang mengeluarkan, yang digugat, bukan yang diduga punya ijazah palsu. Saya bilang nggak bisa. Oleh sebab itu alurnya ke pidana. Nah, pidana itu aslinya sebenarnya soal ijazah palsu. Oleh sebab itu, kalau mau betul adil, itu seharusnya yang dipastikan dulu pengadilan besok ini, apakah pengadilan terpisah, misalnya ya kan bisa. Pengadilan menyatakan urusan ini akan diperiksa dulu keasilan ijazahnya, minta untuk penyidik itu mengajukan perkara biar forum lain, atau dia langsung ngadili sendiri kan bisa. Bisa begitu? Bisa. Jadi bisa karena ini hasil pengajian ijazah. Ayo kita buktikan dulu. Kan jaksa itu punya hak loh, punya wewenang untuk mengubah sangkaan. Pasal sekian, pasal sekian, nggak cocok, saya pakai ini. Itu sepenuhnya wewenang jaksa. Jaksa bisa melakukan itu? Iya, meskipun secara etis kadangkala tidak atau jarang dilakukan, karena kan sudah sebelum cocok dikembalikan, sebelum sampai 21 dikembalikan berkali-kali bisa. Tapi secara hukum dia bisa membuat dan lain. Oleh sebab itu, apalagi hakim. Nah ini kan ijazah, ayo buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana?
untuk mempertahankan laporannya bahwa dia dituduh punya ijazah palsu padahal dia punya. Kan harus mendengar di situ. Nah, oleh sebab itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Ayo hadirkan ijazah yang asli. Lalu di mana tidak aslinya? Lalu hakim kan bisa macam-macam kan? Bisa misalnya minta pemeriksaan ulang dari laboratorium. Kan ada laboratorium kriminal sudah dilakukan oleh Polri, digunakan untuk ini kan? Kemarin. Katanya sudah identik. Nah, sekarang Roy Suryo demi kesetaraan dan keadilan, ya, keseimbangan dan keadilan. Asas keseimbangan ya. Itu harus atau harus diberi peluang untuk minta laboratorium lain yang lebih ilmiah sehingga bisa menjadi pembanding, karena yang Krim Polri ini kan banyak dipersoalkan. Minta dong untuk membuktikan keaslian ini. Saya minta laboratorium lain dulu. Apakah ini asli atau tidak? Itu hak Roy untuk meminta di sidang. Ya dong, demi keseimbangan kesetaraan itu. Kalau enggak, lalu ikut yang Lab Krim Polri, padahal itu yang selama ini dimasalahkan, harus dong diberi kesempatan kalau hakimnya mau adil gitu ya. Silakan dibuka. Lalu di dalam pikiran saya ini hanya antara Roy Suryo Tiva dan Pak Jokowi. Kan anunya. Pak Jokowi diwakili jaksa penuntut umum, ya. Setiap orang yang menjadi korban itu kan diwakili oleh negara, gitu. Nah, saya melihat misalnya UGM tidak perlu terlibat di sini. UGM cukup mengatakan UGM sudah mengeluarkan ijazah ini secara sah pada tahun sekian atas nama Joko Widodo, nomor sekian, transkripnya ini. Selesai. Soal itu ada juga ijazah palsu. Apakah yang palsu orangnya karena fotonya beda, ataukah ijazahnya karena tanggal-tanggalnya tidak sinkron, bukti lainnya tidak sinkron? Itu bukan urusan UGM, pengadilan yang minta nanti. Saya sudah mengeluarkan. Dan ini keterangan saya. Kalau Anda anggap tidak salah, silakan putuskan kan gitu. Sehingga sebaiknya UGM tidak usah dikait-kaitkan lagi. Soal ini tugasnya sudah selesai dan hakim harus memutuskan semua tudingan ke Jokowi, ke Roy Suryo, ke UGM, dan ke yang lain itu supaya diputuskan oleh hakim. Nah, kalau nanti sudah saling membuktikan, sama-sama tidak bisa membuktikan kan? Misalnya, kalau saya melihat sekarang tidak bisa membuktikan. Pak Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli, Roy Suryo dan Tiva tidak bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi tidak asli, karena yang asli tidak pernah diperlihatkan. Pak Jokowi mungkin nanti ya paling pakai keterangan UGM, ya kan? Nah, itu tinggal hakim nanti proses kebenaran materialnya. Yang formal tuh UGM sudah mengeluarkan. Lalu materialnya hakim menjadi benar enggak ini ijazah yang seperti ini gitu. Nah, kalau sama-sama tidak bisa membuktikan gitu ya, maka saya ini berpendapat itu pilihan dakwaannya adalah untuk pasal 433 tentang pencemaran nama baik. Jadi di situ menyerang orang lain dengan sesuatu agar diketahui umum. Untuk diketahui umum. Dengan sesuatu yang tidak jelas atau benar agar diketahui umum, itu pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya, kalau itu dilakukan dengan lisan, hukumannya itu 9 bulan atau denda 10 juta. Denda kategori 2, ini menurut yang terbaru ya. 9 bulan atau denda aja, maksimal 10 juta. Atau kalau yang dilakukan Roy Suryo Tiva ini kan dengan tulisan dan bertubi-tubi. Nah, itu ancamannya bisa 1 tahun 6 bulan atau denda 50 juta. Kategori 3. Ini menurut saya yang paling realistis, karena dua-duanya tidak bisa membuktikan. Dan Roy Suryo menggembar-gemborkan ini asli, dan itu Jokowi merasa diperlakukan dicemarkan nama baiknya oleh itu. Nah, yang saya dengarkan kan dakwaannya tuh nantinya atau sangkaannya yang dibuat oleh polisi, yang saya monitor di berbagai media itu ada 4. 1, fitnah, pencemaran nama baik, ini tadi, ya pasal 433. Lalu fitnah. Lalu yang ketiga pasal 32 Undang-Undang ITE, mengubah, meniadakan atau merusak
Manipulasi dokumen elektronik. Iya. Ya. Itu ada pasal 35 juga, merusak dan menyampaikan kepada orang lain tanpa hak. Nah itu. Nah, jadi begini, kita kembali dulu ke dakwaan ini. Kalau mau pakai fitnah ya dari 434, itu artinya Roy Suryo nanti akan menuduhkan sesuatu yang ternyata tidak benar. Ya. Sesudah dibuktikan kan. Yeah. Ternyata tidak benar kamu menuduh gitu. Itu menurut saya sudah paling berat tuh dakwanya. Berapa? 3 tahun atau denda 200 juta. 200 juta. Kalau fitnah. Nah, itu pilihannya. Nah, menurut saya tidak tepat juga tuh fitnah. Ya. Kecuali nanti dibuktikan dulu bahwa ijazah itu ada dan asli. Kalau sama-sama tidak bisa membuktikan, belum fitnah dong. Iya, iya. Mencemarkan nama baik mungkin iya. Iya kan? Mencemarkan, iya kamu berkali-kali mencemarkan nama baik gitu. Nah, oleh sebab itu penggunaan pasal 33 yang menjadi alternatif menurut saya, itu juga kurang tepat ya. Mengubah informasi elektronik, meniadakan, dan merusak tanpa hak. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo itu apa? Informasi elektroniknya. Yang saya dengar. Yang muncul selama ini ya? Iya. Dia menggunakan informasi elektronik yang diposting oleh Dian. Anak PSI itu, Dian Sandi. Dian Sandi. Itu kan juga belum tentu asli. Lalu dia ambil itu, lalu dianalisis, jadi tunjukkan ini palsu. Ya. Dia kan tidak memalsukan yang dibuat oleh Dian itu, dia tetap dan tidak memindahkan juga. Dia kan ini sudah berita publik. Lalu gitu, nggak ada upaya. Lalu ini palsunya ini kan gitu. Nah kalau itu tidak bisa dong menggunakan pasal itu. Apalagi pasal berikutnya tuh pasal 35 gitu. Yang itu ancamannya juga berat, 12 tahun atau 12 tahun dan atau denda 12 M. Undang-undang ITE itu menganut alternatif. 12 tahun dan atau 12 M. Bisa 12 tahun ditambah 12 M, bisa 6 tahun maksimal 12 M, berapa digabung gitu bisa. Tapi kalau ini tadi Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, UHAP itu sudah jelas ini pilihannya. Alternatif dari dua tuh pilih satu gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya agar adil ya, ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut aku gitu. Iya kan ini dulu ya. Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh benar ijazah Jokowi itu diragukan. Ya. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Karena hasilnya tidak ada. Pencemaran nama baik, iya. Karena bertubi-tubi. Kan Roy Suryo sama Dr. Tifa bertubi-tubi mengatakan bahwa ini asli. Itu kan mencemarkan nama baik. Sesuatu yang memang tidak baik. Lalu disiarkan. Padahal dia tidak suka begitu kan. Namanya tercemar gitu. Tapi buktinya sendiri bahwa itu asli juga belum ada. Kan bisa ke pencemaran nama baik. Persis. Artinya kalau berbagai skenario yang Pak Mahfud sebutkan, paling mudah memang bagi sidang kalau Pak Jokowi hadir dan menunjukkan ijazahnya asli atau palsu gitu ya. Datang di persidangan. Dan hakimnya harus membuka betul cara pembuktian itu. Tidak boleh dari jauh-jauh. Begini tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Nah, dan sebagainya tidak boleh begitu. Benar-benar datanya konkret di situ ya. Kan hukum kan bisa memerintahkan apa saja kan. Namanya hakim. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Pasti itu ya? Ya pasti kalau itu. Dia tidak mau hadir, membawa sendiri, karena aslinya kan pasti hanya dia yang punya. Atau tidak hadir tidak apa-apa, tapi ada bukti yang sangat meyakinkan bahwa itu asli dibawa oleh jaksa penuntut umum. Bukan berarti perkaranya gugur langsung Pak, ketika dia tidak hadir? Ada yang mengatakan perkaranya gugur kalau tidak hadir, tapi banyak juga yang membantah. Kita lihat aja, nanti kan hakim akan memutuskan itu. Kan bisa dilihat dari situasinya. Oke. Ya. Oke, itu ya yang urusan Roy Suryo ya. Ya.
Saya lanjut lagi. Ini soal juga ramai dibahas di medsos dan follower Bapak menanyakan apa pandangan Pak Mahfud tentang 5 orang yang sudah menjadi korban dari Latsarmil, latihan dasar militer bagi calon menteri koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ada 30.000 sekian orang mengikuti pelatihan itu, Pak. Dan Latsarmil itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa korbannya sudah 5 orang yang meninggal dunia. Apakah Pak Mahfud melihat kejadian itu mestinya menggambarkan bahwa harus segera dihentikan program itu, atau bagaimana usulan Pak Mahfud untuk mengatakan bahwa ini sesuatu yang sudah berlebihan karena memakan banyak korban? Ya, pertama, menurut saya itu ya dihentikan dulu, atau acaranya dimodifikasi, jangan ke cara militer, karena cara militer itu hanya diucapkan orang kalau ada perang. Itu namanya wajib militer. Jadi ada istilah bela negara di Undang-Undang Dasar itu. Nah, bela negara itu nanti ada wajib militer, ada cadangan, ya, tenaga cadangan tuh yang diatur Pak Prabowo itu bukan militer. Komcat. Komando cadangan. Ya, terus ada yang disebut di bela negara itu ya orang-orang yang bekerja menurut bidangnya masing-masing, tidak harus militer. Nah, kalau wajib militer itu memang disiapkan jadi militer. Komcat juga kalau militernya nanti kurang pakai komcat. Yang lain apa? Katanya mau yang saya dengar, meskipun istananya juga enggak satu, yang satu bilang akan diteruskan karena sudah terlanjur jalan. Persis. Dan kontraknya barangkali udah jalan gitu ya. Satu kepala sekian orang biayanya, kalau kontrak uang hilang gitu. Lalu yang satu bilang enggak, akan disesuaikan untuk menjadi kegiatan bela negara. Nah, bela negara itu psikologis, bukan tindakan militer. Bela negara itu orang menggunakan keahliannya untuk menjaga agar negara ini menjadi lebih baik. Itu namanya bela negara. Anda sebagai ekonom membela negara itu bagaimana membuat perekonomian baik. Anda sebagai manajer koperasi bagaimana menjadi manajer yang baik. Tidak harus jadi militer. Maknanya luas begitu ya. Maknanya luas itu bela negara. Di peran masing-masing ya. Iya, oleh sebab itu bela negara itu banyak. Ya, setiap warga negara disebut di Undang-Undang Dasar itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban untuk membela negara. Ya, Pak, bela negara itu banyak kan cabangnya. Lalu yang penting juga, ini harus diusut. Hanya karena terlanjur keluar uang sekian 1 triliun lebih misalnya, satu kepala sekian puluh juta biayanya untuk sekian hari gitu, lalu ini mau diterus-teruskan. Sementara ada 5 nyawa. Kalau 1 nyawa itu insiden mungkin, ya. Mungkin yang bersangkutan secara fisik tidak memenuhi syarat atau ini sampai 5 di program yang sama, mestinya segera dihentikan. Usut, bagaimana dulu merencanakan ini, bagaimana kesiapan fisik masing-masing, bagaimana materinya sesuai enggak dengan apa yang dilakukan di lapangan. Jadi bukan semata-mata evaluasi gitu, tetapi kemudian ada tindakan hukumnya harus diusut. Iya. Saya setuju dialihkan ke bela negara, dan bela negara itu artinya ya kecintaan kepada hukum, kecintaan kepada demokrasi, kecintaan kepada keadilan, kecintaan kepada keselamatan alam. Itu tidak harus jadi tentara kalau itu kan. Kalau soal bela negara itu Pak, sepertinya itu yang informasi kita dapatkan. Kementerian Pertahanan katanya sudah mengevaluasi dan menjadikan ini bukan lagi Latsarmil, tapi menjadi latihan bela negara dan manajerial. Ini versi Kementerian Pertahanan. Bagus. Meskipun di satu sisi Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa ini nggak bisa dihentikan, ini harus jalan terus karena itu tadi. Manajernya sudah harus bekerja, ini sudah disiapkan harus bekerja. Sebentar lagi harus bekerja, gitu kan? Iya. Jadi Pak Mahfud setuju kalau ini sudah keluar uang sekian. Nggak boleh begitu. Proyek sudah jalan lah kira-kira gitu. Sudah jalan. Gitu. Memang kan di dalam hukum tuh pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian atau proyek ya yang sudah ditandatangani disetujui secara sah dengan pihak ketiga untuk melakukan proyek itu harus dipenuhi oleh kedua pihak. Tapi kalau terjadi begini,
Kan lebih baik tidak memenuhi, ditunda dulu, bayar ganti rugi kepada pihak ketiga. Saya sudah menyiapkan acara sampai sekian loh, gitu kan? Iya. Itu kan namanya Fakta Sunt Serpanda namanya kalau dalam hukum perdata. Setiap perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang menandatangani, kan gitu. Iya. Mungkin saya tenaga atau apa, bertanda tangan dengan pihak ketiga, tolong nih laksanakan. Ini biayanya sekian. Kalau ada ini dihentikan dong. Pihak ketiga nyatakan, saya tidak mau, saya sudah menyiapkan uang sampai ke sana. Ya Anda yang bertanggung jawab. Mengganti. Kan gitu. Untuk keseluruhan kerugian itu. Ini kan nyawa. Nyawa 5 orang lagi. Iya. Gitu kan. Berarti kalau gitu Pak Mahfud sependapat kalau ini diusut, berarti apa yang dilakukan oleh Komnas HAM meminta supaya ini dilakukan otopsi, itu harus dilakukan mestinya ya? Menurut saya ya, itu soal pengusutan pidananya. Ya. Nah, tapi kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, dengan penyelenggara, kan biasanya yang latihan begitu tuh membayar orang mahal juga. Ya. Ada institusi khusus yang didatangkan untuk katanya budgetnya Pak, kalau informasi disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, itu per orang itu sampai 45 juta. Karena 45 hari totalnya, 35 hari itu latihan disiplinnya, lalu 30 hari disiplin, 15 hari itu manajerialnya. Itu masing-masing 1 juta. Jadi totalnya 45 juta, sehingga 1 triliun lebih, Pak. Nah, iya, makanya. Dan itu pasti udah kontrak kan? Ya. Beberapa di antaranya sudah kontrak untuk makannya, untuk materinya, pakaiannya, program dan sebagainya kan? Kan itu anggaran sendiri. Satu lagi Pak Mahfud sebagai orang yang pernah memimpin lembaga di mana dihuni oleh orang-orang sipil dan militer, kan selalu alasannya ini karena ingin menghasilkan calon manajer yang berkarakter, berintegritas, disiplin dan segala macam. Pertanyaan publik, apakah memang harus lewat latihan militer untuk mencapai calon-calon? Enggak ya? Enggak. Saya katakan tadi kan payungnya bela negara. Bela negara itu bisa melalui militer aktif, bisa melalui wajib militer, di mana warga negara dengan keadaan tertentu, dengan syarat tertentu wajib masuk ke militer ketika terjadi ancaman terhadap keamanan atau kedaulatan negara. Itu wamil. Di bawah wamil itu ada komcat. Di luar komcat itu ada banyak bela negara tuh. Bela negara itu di bidang hukum, di bidang lingkungan hidup, di bidang macam-macam lah, ekonomi dan sebagainya. Itu tata semua ini dengan baik, demokrasi, pemilu dan sebagainya. Itu kan bela negara karena ingin negara baik, itu sangat luas bela negara. Nah di sini karena yang diperlukan manajer koperasi, tentu saja kemampuan manajerial. Diisi dulu dengan betapa hebatnya negara ini, betapa perlunya negara ini dijaga, itu nasionalismenya kan, dibela dengan kekuatan. Lalu dari aspek manajerial koperasi harus begini. Itu kan sudah bela negara. Ya, tidak harus mempertarungkan nyawa seperti itu hanya karena maaf. Itu kan bukan intinya kalau dicari-cari. Kan orang bukan membela negara, itu orang cari kerja. Iya kan? Nah sekarang diisi dong. Dengan bela negara, benar militerisme. Itu apalagi kan perjanjiannya kamu kalau ditempatkan tidak boleh menolak ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia dan sebagainya. Itu kan orang cari kerja. Bukan karena membela negara, membela dirinya sendiri. Nah sekarang diubah menjadi bela negara, gitu. Itu aja. Ya. Oke Pak, ini saya lanjut lagi. Ini soal video Pak Mahfud yang beredar Pak. Jadi beredar dalam seminggu terakhir itu, saya kira ini video lama, tapi saya minta Pak Mahfud menjelaskan kembali ketika Pak Mahfud menyitir pernyataan atau hasil pertemuan PBNU Pak di sebuah tempat waktu itu. Pak Mahfud mengatakan ketika PBNU-nya mengatakan bahwa saya lupa bahwa kaitannya antara korupsi dengan membayar pajak. Gimana persisnya Pak? Iya. Itu videonya lagi beredar, tapi kayaknya perlu didengarkan. Itu dari mulut saya mengatakan, kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Iya. Itu keluar dari mulut saya. Dari pernyataan Pak Mahfud. Tapi terlalu mewah lah, terlalu pandai saya kalau mengatakan itu sendiri. Itu saya kutip dari pernyataan NU. Persis. Jadi di depan itu saya katakan NU pernah menyatakan. Nah, tapi NU pernah menyatakan ini dipotong langsung. Kalau tidak, lalu seakan-akan itu dari saya. Itu bukan dari saya, itu dari NU. Zaman, dan itu ada di podcast kita ya. Ketika kita bicara dengan Akil Siraj, kan kita bahas itu Pak. Persis. Di Cirebon, waktu Munas dan Konbes, Bahsul Masail mengatakan NU akan meminta
rakyat tidak bayar pajak kalau korupsi, kalau pemerintah tidak mampu membayar korupsi. Itu pernyataannya. Waktu itu Pak pemerintahan SBY agak goyang juga, sampai beberapa menteri dikirim ke sana untuk berceramah, sehingga fatwa itu tidak keluar, tapi dibahas Masail. Dibahas Masail. Bahwa tidak usah bayar pajak kalau pemerintahan. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena begini, saya kan kuliah tuh di Ma'had Ali. Ma'had Ali itu satu pesantren tingkat perguruan tinggi di Lirboyo, Pak ya? Di Lirboyo yang diakui oleh negara. Dan orangnya pintar-pintar gitu. Saya diminta memberi kuliah kebangsaan. 6.000 orang lebih hadir di situ dengan tertib duduk. Lalu ada mahasiswa yang tanya, mahasantri namanya. Mahasantri namanya. Iya. Pak katanya. Saya tanya, Pak, saya ingin berpartisipasi memperbaiki politik negara ini. Tapi masalahnya sekarang kalau mau berpolitik harus lewat partai politik. Untuk lewat partai politik, uangnya banyak. Jadi bagaimana cara kami berpartisipasi yang kami tidak bisa masuk ke partai politik? Ini pertanyaan mahasantri. Pertanyaan mahasantri. Lalu saya jawab, Anda salah. Saya bilang, berpolitik itu tidak harus ke partai politik. Itu namanya kekuasaan kan dibagi ke 3 poros politik. Trias politika. 3 poros kekuasaan. Legislatif itulah yang Anda maksud. Ke parpol lalu ke legislatif. Eksekutif kan tidak partai politik. Saya masuk ke eksekutif tidak partai politik. Ya kan? Dan banyak tidak partai politik. Yudikatif sama sekali tidak partai politik. Jadi Anda bisa masuk di situ. Bahkan di dalam teori, ormas itu bisa melakukan gerakan politik. Apa sih gerakan politik itu? Gerakan politik itu gerakan untuk memperbaiki perjalanan negara, termasuk mengkritik perjalanan politik atau policy. Seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dan Amin Rais di masa Orde Baru. Itu kan politik semua pernyataannya kan. Itu tidak adil, itu korupsi. Itu politik. Pemerintah harus membuat kebijakan ini. Ribut-ribut soal undang-undang. Ormas berbicara. Ormas bisa juga gitu melakukan kegiatan politik. Nah, saya contoh yang sekarang nih, saya bilang. Yang masih ada, orang-orang yang masih hidup. Pada tahun 2012, saya bilang. NU akan mengeluarkan petisi agar rakyat tidak bayar pajak. Iya kan? Kalau jadi bukan saya nih, NU yang bilang. Tidak bayar pajak kalau pemerintah tidak mampu menghadapi korupsi, dan NU akan menyerukan agar orang Islam yang terlibat korupsi tidak usah disalati kalau mati. Itu kan waktu itu. Nah, saya jelaskan. Itu adalah political statement. Tapi itu politik inspiratif. Saya bilang, bukan politik praktis yang begitu. NU, ormas, kamu semua yang santri ini berpolitik dong. Politik itu ada 2 tingkat. Satu, politik inspiratif, ide-ide gagasan. Lalu ada politik praktis yang melaksanakan di lapangan pemerintah, pegawai negeri, dan sebagainya. Partai politik dan segala macam. Partai politik, itu praktisnya, saya bilang. Jadi Anda teruslah berpolitik. Saya katakan, tidak mungkin orang tidak berpolitik. Wong begitu lahir orang sudah ada di sebuah kekuasaan politik. Kok tidak berpolitik? Anda ikut, hayu bayar pajak, harus tinggal di sini, harus buat KTP. Itu kan semua putusan politik. Kok Anda tidak mau berpolitik gimana? Tinggal pilih apakah Anda mau di LSM, apakah mau di yudikatif, eksekutif, legislatif, dan semua jalur yang bisa mempengaruhi polisi negara. Dalam bentuk statement seperti yang dikatakan oleh ini itu ya berpolitik, saya bilang gitu. Jadi terlalu mewah kalau saya menyeru. Artinya bagus ide itu, tapi kalau dikatakan itu saya yang menyatakan gitu, wah terlalu hebat saya. Iya, karena videonya itu kan terpisah, Pak, kan? Ya diputus. Seakan-akan hanya pernyataan Pak Mahfud aja kan di situ tuh. Iya, jadi banyak yang ada namanya Jojo Gafar ya. Di samping ratusan pertanyaan, apa ini betul pernyataan Pak Mahfud gitu. Ada Jojo Gafar itu adalah keponakannya mantan Mensesnek pertama, AG Pringgodigdo. Dia bertanya, Pak, apa betul Bapak mengatakan ini? Itu video tadi kan, Pak? Ditanyakan, iya. Apa betul Bapak yang menyatakan di video ini gitu. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak, ini menarik ini gitu. Tapi ya enggak saya jawab di sini aja lah bahwa itu bukan saya yang menyatakan, tapi itu sumbernya
peristiwa 2012 ketika Monas dan Konbes NU, Alim Ulama NU di Cirebon pada waktu itu. Iya, Oke, iya. Clear ya Pak ya, berarti udah Ya. Pak sampaikan gitu supaya tidak lagi menjadi pertanyaan banyak orang. Pak, sekarang ini yang terakhir nih. Besok ini adalah hari Bayangkara Pak, hari ulang tahun Polri. Ya. Nah, Pak Mahfud bertepatan dengan hari ulang tahun Polri besok itu, saya ingin mendengarkan dari Pak Mahfud sebagai orang yang selama ini concern dengan Polri, Ya. memperhatikan bagaimana peran Polri. Waktu jadi Menko Polhukam sangat dekat dengan Polri, bahkan berada di sekitarnya. Dan Pak Mahfud belakangan juga menjadi tim percepatan reformasi Polri. Pertanyaan saya dalam ulang tahun Bayangkara ini kali ini, apakah Pak Mahfud melihat bahwa sekarang ini polisi sudah berada pada peran seperti motonya, Rastra Sewa Kotama, Abdi Utama Nusa dan Bangsa. Apakah sudah menjadi pelayan negara dan rakyat, Pak? Saya kira gini ya, penilaian tentang itu kita endapkan sehari dulu, ya. Hari tanggal 1 Juli ini, hari ulang tahun besok pagi kan. Kita endapkan, yang kemarin kita nilai, besok kita nilai lagi, karena kita cinta kepada Polri, ya. Kita anggap Polri ini penting, sehingga saya ingin mengatakan begini dalam rangka ulang tahun ini. Polri adalah instrumen konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu instrumen, salah satu instrumen. Ya. Oleh sebab itu, seburuk apapun kinerja Polri pada satu penggalan waktu, misalnya sekarang atau tahun kemarin atau tahun depan gitu, pilihan kita bukan menghancurkan Polri, tetapi harus menguatkannya agar terus hadir secara profesional dengan watak dan wajah Tribrata Polri. Ya, apa Tribrata itu? 3 sumpah gitu. Baktiku pada nusa dan bangsa, baktiku pada kemanusiaan, baktiku pada keadilan dan peradaban. Itu yang ditampilkan ke depannya. Yang kemarin yang jelek dibuang, yang baik ditingkatkan lagi. Selamat Hari Bayangkara Polri ke-80, tanggal 1 Juli 2026. Itu dulu tentang Polri. Oke Pak, kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan Anda tulis pendapat Anda dan disampaikan di kolom komentar untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kembali ke Pak Mahfud. Oke, sekian. Terus terang edisi minggu ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan dan jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual yang akan hadir setiap minggu. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.